Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Hilmi Munamir dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, akan mempresentasikan penerapan Pancasila dalam situasi pandemi COVID-19. Sebagai warisan pendiri negara ini, Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi negara Indonesia yang berperan sebagai dasar kehidupan serta pedoman hidup bersama bagi seluruh warga Indonesia. Karena Pancasila merupakan perwujudan cita-cita luhur serta tujuan utama bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara menjadi perjanjian luhur bangsa yang perlu dijunjung tinggi. Pancasila yang merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia membuat nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan sumber inspirasi kehidupan demi kelangsungan hidup yang baik bagi seluruh warga Indonesia. Terlebih pada saat ini di tengah pandemi yang melanda. Pada saat ini, kita semua merasakan beratnya hidup untuk bertahan, baik untuk tetap sehat dan juga bertahan secara ekonomi. Kita semua butuh kekuatan dan ini tidak akan bisa muncul dengan sendirinya. Disinilah bangsa Indonesia dituntut untuk mengamalkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dengan selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan ajaran agama yang baik. Ketakwaan di sini berarti menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa akan terbuka segala jalan keluar dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah akan memberikan pertolongan dari segala kesulitan, serta tetap berdoa dan bertawakal kepada Yang Maha Kuasa agar pandemi ini segera berlalu. Wabah COVID-19 memang sangat berat dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia bahkan dunia. Wabah ini tidak pandang bulu menghantam semua elemen. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk berkegiatan hanya di rumah saja ternyata juga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur terhenti karena pada saat ini kesehatan yang menjadi panglimanya. Saat ini bangsa Indonesia diuji untuk senantiasa memiliki rasa sosial yang tinggi dengan saling menolong. Sebagaimana dikutip dari pidato kenegaraan Presiden Jokowi bahwa pandemi COVID-19 yang melanda saat ini menguji daya juang, pengorbanan, dan kedisiplinan bangsa Indonesia. Tak heran jika tahun ini pemerintah mengambil tema Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia maju. Gotong royong merupakan pelaksanaan dari nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan gotong royong diharapkan akan timbul rasa persaudaraan dan solidaritas sosial yang tinggi di masyarakat, sehingga dengan berbagi beban diharapkan kesulitan dan tantangan yang hadapi semakin ringan. Dalam pandangan Soekarno, gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan yang dinamakan satu karya, satu gawe. Gotong royong adalah membanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu binantu bersama. Amal semua buat kepentingan bersama, keringat semua buat kebahagiaan bersama. Semangat gotong royong yang dikemukakan Soekarno sejatinya bukan hal yang asing karena sudah menjadi kearifan lokal masyarakat Indonesia sejak lama. Seperti tampak pada gotong royong pindahan rumah di Yogyakarta yang disebut Sambatan atau Mapalete Bola di Bugis, Sulawesi Selatan. Soekarno menggali nilai-nilai kearifan lokal tersebut sebagai nilai mutiara Pancasila dan dasar negara. Sebagai implementasi Pancasila dalam tindakan melalui gotong royong yang harus dilakukan sekarang adalah bersama-sama pemerintah dan masyarakat menyatukan visi dan langkah penyelamatan untuk menghadapi pandemi COVID-19 dengan arah yang jelas, yaitu keselamatan, penyiapan bantuan sosial, dan memperhitungkan dampak ekonomi. Perwujudan gotong royong ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan dalam bidang fiskal dan moneter, yaitu dengan melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan relokasi anggaran dan pengadaan barang jasa penanganan COVID-19. Kementerian Keuangan telah merealokasi dana APBN sebesar 6,23 triliun rupiah
yang diambil dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, dan honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial, social safety net, dan intensif dunia usaha. Untuk penguatan dan penanganan COVID-19 dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Indonesia Pintar, KIP, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Kementerian, lembaga, atau Pemda diharapkan memperbanyak program padat karya termasuk dana desa, sedangkan intensif dunia usaha dilakukan untuk membantu pelaku usaha khususnya UMKM dan sektor informal. Kemenku atau Kementerian Keuangan juga menerbitkan PMK 23/2020 yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan dan dunia usaha, yaitu pajak penghasilan karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Di samping itu, pemberian intensif atau fasilitas pajak pertambahan dinilai yang terbaik terdampak pada COVID-19. Seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini merupakan bentuk perwujudan tanggung jawab kepada bangsa yang saat ini tengah terpuruk karena pandemi dan sudah melalui pertimbangan sesama dan pembahasan bersama dengan mendengarkan masukan dari semua pihak terkait seperti kepala daerah. Karenanya, kepatuhan terhadap kebijakan dan arahan Presiden pada dasarnya merupakan bagian dari perwujudan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat yaitu musyawarah mufakat. Ini adalah infografis terhadap pasien-pasien yang memiliki gejala COVID-19, yaitu kelelahan seperti badan terasa sangat lelah dan tanpa energi, dan demam tinggi, suhu tubuh bisa melebihi 37,3 derajat Celcius, batuk kering, batuk terus-menerus tanpa mengeluarkan lendir, sulit bernafas, pernafasan sebenarnya terasa lebih sulit. Apa yang harus dilakukan jika Anda memiliki gejala? Step yang pertama adalah Anda memiliki gejala atau berada di area yang terinfeksi, lalu panggil nomor telepon yang ditunjuk untuk wilayah Anda. Step ketiga, Anda akan diberikan tes di rumah melalui telepon. Step keempat, sabar menunggu hasil tes. Dan step kelima, ikuti instruksi yang diberikan oleh dokter. Bagaimana peran ASN, khususnya pegawai Kementerian Keuangan pada saat ini? Tentunya sebagai ujung tombak birokrasi pemerintahan harus menjadikan Pancasila sebagai nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita, ditambah dengan nilai-nilai yang diangkat menjadi semboyan dalam pelayanan setiap instansi, seperti halnya di Kanwil DJKN Jawa Barat yang selalu siap dengan slogan merenah, melayani, ramah, efektif, efisien, akuntabel, dan ikhlas. Sebagaimana amanat Presiden Jokowi bahwa kita semua juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Maka Kanwil DJKN Jawa Barat senantiasa siap memberikan layanan yang terbaik dan ikhlas kepada masyarakat dan pengguna jasa. Sebagai lembaga yang memiliki slogan dinamis, keberpihakan insan Kementerian Keuangan khususnya DJKN kepada masyarakat harus nyata terwujud dalam setiap program layanannya. Karena pada saat ini, pemerintah memang mewajibkan semua masyarakat untuk menjaga jarak atau physical distancing. Agar layanan tetap berjalan, DJKN telah mengeluarkan beberapa program layanan di masa pandemi, seperti layanan lelang dengan keluar peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03 Slip tanda kurung KN /2020 tentang panduan pemberian layanan lelang kepada KPKNL saat keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Layanan lelang pada masa pandemi dilaksanakan melalui lelang e-auction dan dilangsungkan tanpa
kehadiran fisik penjual dan saksi dari penjual di tempat pelaksanaan lelang. Untuk kehadiran penjual dan saksi dari penjual dilakukan melalui media telekonferensi, video conference, atau media elektronik lainnya. Di sisi lain, dalam pengelolaan barang milik negara (BUMN), peran DJKN dalam bergotong royong di masa pandemi ini adalah dengan menyiapkan BUMN yang akan digunakan oleh kementerian atau lembaga lain atau pemerintah daerah untuk penanggulangan COVID-19. Beberapa BUMN yang sudah digunakan adalah seperti penggunaan sementara BUMN yang tercatat di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kemudian diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai rumah sakit darurat COVID-19, yaitu di Wisma Atlet di Kemayoran. Kemudian BUMN fasilitasi observasi dan penampungan COVID-19 di Pulau Galang serta bangunan embarkasi dan Wisma Haji milik Kementerian Agama di seluruh wilayah Indonesia yang dapat digunakan untuk kepentingan penanggulangan pandemi COVID-19. Lindungi diri Anda dan mencegah penyebaran penyakit dengan cara cuci tangan Anda dengan pembersih berbasis alkohol atau dengan sabun dan air. Jaga jarak setidaknya 1 meter antara Anda dan siapa saja yang batuk atau bersin. Berusahalah sebaik mungkin untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut Anda. Tutup mulut hidung Anda dengan siku saat tertekuk atau saat batuk. Cari pertolongan medis jika Anda kesulitan bernafas dan demam tinggi. Ikuti arahan otoritas kesehatan nasional. Tindakan perlindungan untuk orang yang berada atau kunjungan infeksi. Yang pertama, tetap di rumah jika Anda merasa tidak enak badan. Bahkan jika Anda merasakan gejala ringan seperti sakit kepala, demam ringan, dan pilek. 2. Jika Anda perlu keluar, misalnya untuk membeli makanan atau persediaan, kenakan masker untuk meminimalkan resiko menularkan orang lain. 3. Jika Anda mengalami kesulitan bernapas atau demam tinggi, segera minta bantuan medis. 4. Hubungi agen travel Anda dan beritahu mereka tentang perjalanan terbaru, terutama ke negara-negara dengan kasus yang dilaporkan. Berikut adalah cara menggunakan masker. Sebelum menggunakan masker, cuci tangan Anda dengan disinfektan berbasis alkohol atau dengan sabun dan air. Tutupi mulut dan hidung Anda dengan masker dan pastikan masker ditahan dengan kuat ke wajah Anda. Jangan menyentuh masker saat Anda memakainya. Jika Anda melakukannya, cucilah tangan Anda dengan disinfektan berbasis alkohol atau dengan sabun dan air sesudahnya. Ganti masker segera setelah menjadi basah dan jangan menggunakan kembali masker sekali pakai. Lepaskan masker dari belakang, jangan menyentuh sisi depannya, membuangnya dalam wadah tertutup, dan kemudian cuci tangan Anda dengan disinfektan berbasis alkohol atau dengan sabun dan air. Mewujudkan Indonesia maju membutuhkan kerjasama yang solid dari seluruh elemen masyarakat dengan meningkatkan persatuan dan senantiasa mengadopsi nilai Pancasila dalam bekerja dan membuat keputusan-keputusan pemerintah yang harmonis satu dengan yang lainnya. Dalam setiap gerak yang berbangsa dan bertanah air, Pancasila hendaknya senantiasa hadir secara nyata dan diamalkan, karena Pancasila merupakan pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sekaligus tujuan seluruh bangsa Indonesia.